Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membacakan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, masuk kepada bab Ahlus Sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar menurut ketentuan syariat. Ya. Definisi ma'ruf menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dari iman dan amal soleh. Nah, itu definisi ma'ruf. Adapun munkar yaitu suatu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang tidak disukai Allah dan yang dilarangnya. Nah, ini kebalikannya ya. Dalilnya firman Allah surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sampai akhir. Artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi orang Islam itu sebaik-baik manusia. Islam. Terus dari yang lain, Ali Imran juga 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalil yang ketiga itu sabda Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 4978, Ahmad bab 3 halaman 10, Abu Daud nomor 1140 dan 4320, At-Tirmizi nomor 2172 dan An-Nasai bab 8 halaman 111 sampai 112 dan Ibnu Majah nomor 4013 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Dan pelakunya harus memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama, harus berilmu. Dalilnya firman Allah surat Yusuf ayat 108. Kul hazihi sabiliya ad'u. Ulangin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul hazihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man
ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalan atau agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayatnya surat 8. Yang kedua ya, syaratnya itu tadi amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama berilmu, yang kedua lemah lembut ya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya adanya kelemah lembutan pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu itu melainkan akan mencemarkannya. Hadis riwayat Muslim nomornya 2598 dan 78 dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga sabar. Nah, kamu mencegah ma'ruf atau mencegah munkar ya. Yang ketiga itu sabar syaratnya. Firman-Nya surat Al-Luqman ayat 17 dalilnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Dan dalil yang kedua itu firman Allah surat Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah kamu dari apa-apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ya, syarat yang keempat mempunyai kemampuan dan kekuasaan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, syaratnya harus ikhlas semata-mata karena Allah. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah amal yang wajib, paling utama dan paling baik. Jadi kalau kita nggak memenuhi syarat ini, ya nggak usah, ya kan? Nah, kalau kita mau berbuat ma'ruf kan bisa. Kalau mencegah kemunkaran kan sulit kan? Kalau kita nggak punya kriteria 5 ini. Paling tidak kita berilmu. Lu bisa sabar nggak? Kan gitu. Kalau berilmu harus lemah lembut, sabar, kemudian punya kemampuan. Kemampuan itu artinya berkuasa ya. Satu darah kita masih bisa kan. Kemudian harus ikhlas. Sebenarnya ini kan syarat. Semua orang bisa melakukannya kan, berilmu. Kalau kita nggak berilmu kita nggak berani dong. Dia mencegah kemungkaran ya kan, berilmu, lemah lembut, sabar, ya kan, terus punya kemampuan atau punya kekuasaan, ya kan. Yang kelima ikhlas karena Allah. Itu. Kemudian keutamaan amar ma'ruf dan nahi munkar sangat banyak. Di antaranya yang pertama merupakan tugas para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban dalam Islam, yang kedua ya, kewajiban dalam Islam yang paling penting. Ya, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar tadi itu yang pertama merupakan tugas para nabi dan rasul. Yang kedua, kewajiban dalam Islam yang paling penting. Yang ketiga, keutamaan umat ini di antara umat-umat yang lain dengan sebab amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Ini bisa dilihat di Quran surat Ali Imran ayat 110, ya. Yang keempat, amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan sebab mendapatkan pertolongan Allah, kemuliaan dan kejayaan. Ini dalilnya Quran surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41.
Kemudian yang kelima, masyarakat akan menjadi baik dan mulia dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka akan binasa, rusak dan hina dengan sebab meninggalkan kewajiban ini. Jadi wajib nih amar ma'ruf nahi munkar gitu ya kan. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar adalah tanda dari tanda-tanda keimanan dan merupakan hak muslim atas saudaranya. Dalilnya firman Allah surat At-Taubah ayat 71 sampai 112. Kemudian yang ketujuh, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah dan ganjarannya besar. Ganjarannya surga, ya kan? Dalilnya sabda Nabi SAW, menyuruh yang ma'ruf adalah sedekah dan mencegah kemunkaran adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 320, nomor 84 dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Terus keutamaan yang lain itu yang ke-8, apabila amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan maka doa pun tidak dikabulkan. Jadi salah satu doa dikabulkan itu mencegah kemunkaran ya, dan melakukan kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran, atau Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian dari sisinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Tadi riwayat Tirmizi nomor 2169 dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Hadis ini memiliki dua syahid dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Hadis ini hasan derajatnya ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi. Orang-orang Yahudi dilaknat karena mereka tidak mencegah kemunkaran. Dalilnya firman Allah surat Al-Maidah ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Tuh, ya. Jadi syarat daripada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Ahlus sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri, ya, pemimpin ya, pemimpin Islam. Ahlus sunnah juga melaksanakan haji, menegakkan jihad, melaksanakan sholat Jumat dan 2 hari raya bersama ulil amri, baik ulil amri itu orang yang baik maupun jahat. Serta ahlus sunnah selalu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antaramu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu Al-Quran dan Rasulnya itu sunnah beliau SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau berselisih, kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah, jangan bertengkar gitu, maksudnya kan itu. Karena
Al-Quran dan Sunnah itu yang benar gitu ya. Pendapat para ulama belum tentu benar gitu. Kemudian ahlu sunnah berbeda dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah menegakkan ibadah bersama ulil amri meskipun mereka orang fasik dari zaman sahabat radhiyallahu anhu dan seterusnya. Ulil amri senantiasa memimpin ibadah, baik ibadah sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Ahlu sunnah berbeda dengan firqah khawarij yang mengkafirkan penguasa fasik atau penguasa jalim. Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri meskipun fasik, selama kefasikannya tidak membawa dirinya kepada kekafiran yang jelas. Ahlussunnah juga berbeda dengan Syiah yang mengatakan tidak ada haji dan jihad bersama ulil amri karena imam sebagai ulil amri yang ditunggu belum datang. Ahlussunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri karena menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, juga akan membawa kepada fitnah atau kekacauan yang lebih besar adapun yang berkaitan dengan kejahatan, kezaliman dan kefasikan ulil amri. Maka mereka harus dinasihati dengan cara yang baik. Ya. Jadi walaupun ulil amrinya blow on gitu ya, kita tetap harus ikut dia. Kalau dia berbuat sirikan, nah kita nggak boleh ikut. Ya, gitu. Pastikan apalagi sampai dia kufur ya pada Allah, kita nggak boleh ikut. Makanya kita harus cari pemimpin itu yang inilah yang ngerti agama ya kan. Gitu harusnya. Kita nggak tahu sih. Yang penting ini orang nih masuk got boleh. Ahlussunnah wal jamaah selalu menjaga sholat wajib yang 5 waktu dengan berjamaah sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku ya. Artinya berjamaah ya. Rukulah bersama orang yang ruku artinya sholat dengan berjamaah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain bagi laki-laki kecuali jika ada uzur syar'i. Adapun bagi wanita yang terbaik adalah sholat di rumahnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya. Penggalan hadisnya ini hadis riwayat Ahmad bab 2 halaman 76 sampai 77, Abu Daud nomor 567, Al-Hakim bab 1 halaman 209. Bisa dirujuk lagi, dilihat di kitab Irwaul Ghalil bab 2 halaman 293 sampai 294. Ya. Kemudian poin berikutnya, Ahlussunnah wal jamaah menegakkan jihad fi sabilillah bersama ulil amri. Mau pemimpin nggak boleh masing-masing ya. Jadi kalau pemimpin jihad, nah kita ikut, wajib itu. Sebenarnya memerangi orang kafir ya, bukan sesama Islam itu perangi. Jihad ke Arab tuh hajar, itu nggak boleh. Itu juga orang kafir yang memang memusuhi Islam. Jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Jihad fisabilillah tetap ada sampai hari kiamat. Jadi orang bilang nggak ada lagi jihad tuh. Jihad maksudnya sampai hari kiamat. Gitu. Kemudian poin A, definisi jihad.
secara bahasa atau etimologi kata jihad diambil dari kalimat jahada atau al-jahdu, al-juhdu dan lain-lainnya ya, yang berarti kekuatan, usaha payah dan kemampuan. Kemudian menurut Ar-Raghib Al-Asfahani radhiyallahu anhu yang rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah. Ya. Al-jahdu berarti kesulitan. Sedangkan al-juhdu berarti kemampuan. Adapun jihad diambil dari kata-kata jahada, jihada, yujahidu. Menurut istilah syar'i atau terminologi, al-jihad artinya memerangi orang kafir. Menurut syariat ya, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jihad itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Ya, kita punya marah, bisa nggak kita menahan emosi kita ya? Yang paling berat ya ini yang 3 sebenarnya, jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihad melawan musuh kan udah ketahuan ya, musuh gua si kafir nih kan. Oh, yang 3 ini ya, melawan hawa nafsu susah, melawan syaitan juga susah juga. Yang 3 tergantung iman kita kan. 3 macam jihad ini termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 78, At-Taubah ayat 41, Al-Anfal ayat 72. Menurut Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah, jihad menurut syariat adalah mencurahkan ke seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir ya. Bisa dirujuk ke kitab Fathul Bari ya, bab 6 halaman 3 oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, syaitan dan orang-orang yang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama Islam, belajar dengan benar, lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasik dengan tangan, lisan dan hati. Ya kan? Jadi kalau yang paling sulit itu tadi, jihad melawan hawa nafsu dan syaitan. Kalau hawa nafsu caranya dengan belajar kita. Belajar, tahu jadi kan kita yang mau apa yang kita amalin gitu kan. Tuh. Sama juga melawan syaitan itu yang menyebarkan subhat. Gitu. Subhat udah tahu ya, subhat ya. Jadi apa yang seolah-olah kayaknya benar nih, tapi tidak benar itu gitu. Iya. Perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan kalian. Hadis riwayat Ahmad bab 3 halaman 24 dan An-Nasai bab 6 halaman 7 dan Al-Hakim bab 2 halaman 81 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang
syahid. Jihad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah. Nah, definisi yang tadi ya, amar ma'ruf. Dan menolak semua yang dibenci Allah. Kan amar ma'ruf apa yang dicintai Allah kan? Nahi munkar apa yang dibenci sama Allah. Kata beliau rahimahullah bahwasanya jihad pada hakikatnya adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi kalau orang berbuat syirik, nah kita boleh cegah itu, nasihatin. Karena itu kemungkaran kan gitu. Judi misalnya itu kan. Syirik itu lebih besar lagi itu kan, keluar dari Islam. Definisi ini mencakup setiap macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu meliputi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kesungguhan mengajak atau mendakwahkan orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun yang jauh, muslim atau orang kafir, dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu ya. Jihad itu ya, jihad itu menegakkan agama Allah gitu ya, bukan karena suku ya. Jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya, melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah, menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan, dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tetapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Cari harta misalnya gitu kan, ini kok kalau orang dapat harta nih gitu. Nah, itu enggak kan gitu. Jadi kalau nasihatin ini gue dapat duit nih misalnya, itu dunia kan gitu. Barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, nah ini dia nih ya, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran atau kehebatan, maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan mendapatkan pahala. Kan ada orang pengen perang, pengen dikatain jagoan kan, ini niatnya udah lain, jadi kembali lagi ke niat kan gitu, gak ada artinya. Jihad dalam Islam merupakan seutama-utama amal. Allah memerintahkan jihad yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 190, 193, 216, surat Ali Imran ayat 142, dan An-Nisa ayat 95, kemudian Al-Anfal ayat 74, At-Taubah ayat 73, Al-Hajj ayat 78, Al-Furqan ayat 52, dan As-Saff ayat 11. Kemudian kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya, artinya tepat waktu ya, waktunya, enggak boleh tunda-tunda. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, bila sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua, itu yang kedua. Termasuk jihad itu ya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah ya. Sholat tepat waktu untuk laki-laki berjamaah, untuk perempuan di rumah yang lebih utama ya. Jadi kalau perempuan sholat di rumah, dia pahalanya 27 derajat Pak. Beda dengan dia kalau dia ke masjid itu. Kalau kita ke masjid dapat 27 derajat. Kalau kita di rumah ya 1 gitu. Makanya kalau perempuan ya kalau dia mau ke masjid ya silakan, ya jangan dilarang. Tapi kalau dia tahu enakan di rumah kan. Gitu, nyaman, tenang. Enggak kelihatan auratnya juga. Enggak, orang juga enggak tahu. Itu orang soleha banget ya ke masjid mulu asal gitu. Jadi ada takut riya juga kan gitu. Abu Dzar
radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa saja yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Muslim nomor 84 dan 136. Itu Abu Dzar ya. Beriman kepada Allah dan berjihad. Hampir semakna ya. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud dibilang sholat tepat waktu, ya kan? Berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad fisabilillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seutama-utama amal sesudah sholat adalah jihad fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad bab 2 halaman 32, sanadnya sahih. Bisa dilihat di Musnad Ahmad nomor 4873 dan Silsilatul Ahadits As-Shahihah bab 3 halaman 477. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berperang karena mengharap ghanimah atau harta rampasan ya. Ada yang lain berperang supaya disebut namanya. Ada yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud berperang di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi, maka ia fisabilillah, di jalan Allah. Jadi artinya menegakkan Islam supaya Islam ini benar-benar aman di negara kita gitu kan. Bukan karena kedudukan, apalagi harta ya, apalagi perempuan misalnya kan gitu kan, ada orang pengen dapat kan kalau menang kan istri-istrinya, anak-anak perempuan ditahan kan, jadiin budak kan gitu. Iya, jadiin budak bisa digaulin kan kalau budak kan. Itu yang poin B. Poin A. Sekarang poin B, hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu atau wajib dengan dasar firman Allah ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, ada yang berpendapat jihad itu kan buruk buat kita karena kita mati nanti atau bagaimana kan gitu. Enggak lah, gue nggak mau jihad kan gitu. Ada sahabat Nabi seperti saya, 3 sahabat Nabi nggak mau jihad. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan keluarganya, hartanya daripada dia nanti mati gitu. Akhirnya dia dihukum sama Nabi, Allah yang menghukumnya. Kemudian akhirnya Allah bebaskan dia, gitu kan. Kabulkan. Ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin agar mereka menghentikan kejahatan musuh dari wilayah Islam. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah berkata, jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang dalam keadaan berperang maupun yang sedang duduk atau tidak ikut berperang. Orang yang sedang duduk apabila dimintai bantuan maka ia harus memberikan bantuan. Jika diminta untuk maju berperang maka ia harus maju berperang, dan jika tidak dibutuhkan maka hendaklah ia tetap di tempatnya, tidak ikut ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor ini bukan ya, tafsir Ibnu Katsir ya, bab 1 halaman 270. Kemudian sabda Rasulullah SAW waktu Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah ya. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah maksudnya, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Bila kalian
diminta untuk maju perang, maka majulah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2783, 2825, 3077, Muslim nomor 1353, Abu Daud nomor 2480 dan At-Tirmizi nomor 1590 dan yang lainnya ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Muslim nomor 1864 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian hukum jihad adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang berperang ya kita nggak perlu lagi gitu. Karena udah ada yang memberantas kemungkaran ya kita nggak perlu itu lagi. Cukup udah bebas kita dari itu. Tapi kalau kita nggak ada, kita diam aja, kita kena hukum juga itu. Jadi harus kita, ada kemungkaran di kampung kita harus cegah, gitu. Harus kita nasihatin cara yang baik. Jadi nggak ada ditegur gimana Pak? Dia nggak ngikutin juga, kita kan? Ya kita tegur tetap, tegur terus. Iya, tegur terus sampai dia nanti benar-benar ini. Kalau emang maksiat ya, gitu. Kan nasihatin artinya kan gitu. Iya tetap kita harus tegur. Jadi kalau memang dia berkeras diri ya sudah, kita udah bebas Pak, karena hujah udah nyampe ke dia kan gitu. Hukum jihad adalah fardu kifayah ya. Dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta penjelasan ulama Al-Sunnah antara lain dari Al-Quran dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 95 sampai 96 ya. At-Taubah 122, Al-Muzammil 20 dan beberapa hadis Nabi SAW yang sahih. 4 imam mazhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fisabilillah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakan maka berdosa semuanya. Tuh, ya kan berdosa. Bukan kita aja yang berdosa, orang situ semua yang sangat dikit dosa gitu. Iya kena semua, masalah ya. Satu lagi ya. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Yang pertama apabila pasukan muslimin dan kafirin atau orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Nah, itu nggak boleh tuh ya. Kalau udah berhadapan tuh kita mundur takut nggak boleh. Orang Islam pantang mundur harus maju, mati masuk surga. Gitu. Kalau menang, alhamdulillah kan gitu. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Yang ketiga, apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 38 sampai 39. Kemudian ya. Waktunya udah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini aja ya. Karena masih banyak dari lihat itu. Ya, jadi kita tahu ya, amar ma'ruf nahi munkar hukumnya itu wajib ya. Gitu. Fardu kifayah kalau jihad ya. Amar ma'ruf juga fardu kifayah juga. Kalau sudah ada yang menasihatin ya sudah. Gugur kita. Tapi kalau nggak ada, kita diam aja, semua ikut berdosa. Fardu kifayah kan begitu, sama kayak orang mayit nih. Dia nggak ada yang nyolatin, berdosa semua orang yang nggak nyolatin. Kalau udah ada yang nyolatin, kita nggak ikut nggak apa-apa. Gitu. Saja, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri kita semua. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari diri saya karena kebodohan dan minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah subhanahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.